Bismillah. Insya Allah hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian ideologi dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini kita masih kurang satu peserta ya, karena Arwannya belum aktif. Insya Allah saya dan Zulfa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bab 1 ada pendahuluan dan di sini ada latar belakang. Latar belakang seluruh negara-negara dunia ini pasti memiliki suatu landasan atau dasar yang kita kenal dengan ideologi. Karena ideologi merupakan dasar atau ide atau cita-cita negara tersebut untuk semakin berkembang dan maju. Presiden dalam memimpin bangsa Indonesia, dia tidak bisa mengandalkan visi dan misinya sendiri untuk mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, harus memiliki suatu dasar atau landasan yang dapat dijadikan sebagai patokan. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila bukan ideologi negara bagi sebagian atau daerah-daerah tertentu saja, tetapi menyeluruh. Terkadang perbedaan pendapat dalam mengartikan dasar negara, maka terjadilah pertikaian. Nah, di sini yang kita akan bahas isi makalah Pancasila ini dari rumusan masalah. 1. Pengertian ideologi. 2. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi. 3. Jelaskan makna Pancasila sebagai ideologi. 4. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, di setiap makalah ini pasti ada rumusan masalah dan tujuan masalahnya. Nah, di sini tujuan masalah mendeskripsikan pengertian ideologi, mendeskripsikan pengertian Pancasila sebagai ideologi, mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi, dan yang terakhir mendeskripsikan pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kita masuk ke bab 2 pembahasannya. Yang A, pengertian ideologi. Pada dasarnya ideologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari 2 kata. Ideos artinya pemikiran, gagasan, konsep, cita-cita. Sementara logos artinya logika, ilmu pengetahuan. Ilmu sama pengetahuan. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran pengertian tentang dasar. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak-tindak. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destrauch pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Sedangkan menurut Ali Syariati, ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh kelompok tertentu, suatu kelas sosial atau suatu bangsa. Dengan dasar ini, kita bisa membedakan antara ideologi dan ilmu yang memang dekat hubungannya. Dengan demikian, dari definisi ideologi di atas, Yudi Latif menyimpulkan definisi pertama bahwa ideologi idealnya harus mampu memadukan 3 unsur, keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Yang A, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan normatif preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Yang B, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Yang C, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret. Nah, yang B, Pancasila sebagai ideologi negara. Nomor 1, pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara. Mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Misi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang
yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sistem kenegaraan. Nah, dilanjut sama Ardina. Kedua, makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Salah satunya, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat. Dan juga penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila sila kelima. Makna Pancasila sebagai ideologi yang kedua adalah Pancasila sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik dan penyetara kesenjangan. Poin C atau poin ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dilansir situs resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau biasa disebut dengan BPIP, pada hakikatnya Pancasila telah dibentuk melalui proses yang cukup panjang oleh para pendiri bangsa. Pancasila sebagai ideologi dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran yang mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi. Ini agar mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi. Ini mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi dan mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang luhur secara mendasar. Fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan telah menuntut bangsa Indonesia untuk menyadari situasi yang sedang dihadapinya. Kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi, dan sarana komunikasi yang semakin modern membuat dunia semakin kecil dan menguatnya interdependensi di kalangan bangsa-bangsa. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor dalam negeri, tapi juga dipengaruhi oleh faktor luar negeri. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka Pancasila perlu tampil sebagai ideologi terbuka, karena ketutupannya hanya membawa pada kemandekan. Keterbukaan bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, tapi mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan Kemendikbud, Pancasila sebagai ideologi terbuka sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Secara tersirat, menunjukkan sifat sebagai ideologi terbuka jika dikaji dari semangat para pendiri bangsa,
sebagaimana dirumuskan UUD 1945, terutama pada penjelasan UUD 1945. Ideologi merupakan tuntutan zaman, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan permasalahan yang timbul karena kekuatan ideologi pada prinsip tergantung pada kualitas. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Zulfa, silakan. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada beberapa dimensi yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yakni dimensi realitas. Pada dimensi realitas, di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real, berakar, dan hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah ideologi yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas atau disebut dimensi pengembangan adalah ideologi yang memiliki keluasan dan memungkinkan pengembangan pemikiran. Nah, faktor Pancasila menjadi ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi sarana untuk memecahkan permasalahan bangsa. Faktor rakyat dan bangsa sangat menentukan dalam keberhasilan tersebut. Ada beberapa faktor atau gagasan yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu bagian A, perubahan dan perkembangan masyarakat yang cepat. Pada faktor tersebut, dampak dari berkembangnya pembangunan nasional secara pesat, sehingga problem yang datang tidak senantiasa dapat dijawab secara ideologi sesuai dengan pemikiran-pemikiran ideologis sebelumnya. Contohnya, adanya masyarakat ekonomi ASEAN tidak memungkinkan suatu negara menutup diri dari pasar, terjadi pergeseran peran negara. Yang B, tentunya ideologi tertutup Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Pada Ahad ke-21 terjadi perubahan besar dengan tumbangnya ideologi komunis, karena komunisme telah memposisikan sebagai ideologi tertutup. Ideologi komunisme merupakan ideologi yang merasa sudah mempunyai seluruh jawaban terhadap hidup ini, sehingga yang perlu dilakukan dalam melaksanakan secara dogmatik. Yang C, praktek ideologi tertutup di masa lalu. Dalam sejarah politik, Indonesia saat dipengaruhi komunisme sangat besar dalam segala sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana ideologi yang bersifat tertutup telah memengaruhi Pancasila. Dalam pelaksanaannya, pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Yang D, penempatan Pancasila sebagai asas tunggal. Ketika negara menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, membuat kualifikasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersandra, karena terdapat kawasan kehidupan yang bersifat otonom secara langsung mengacu pada nilai Pancasila, seperti nilai-nilai religi, maka menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak tepat. Sehingga MPR pada 1999 mencabut istilah Pancasila sebagai satu-satunya asas, kemudian mengembalikan fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk lebih memahaminya, bandingkan ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka ini dengan ideologi tertutup. Nah, ideologi terbuka ada 9 ideologi terbuka. Yang pertama, nilai-nilai tidak dipaksakan dari luar, namun berasal dari kekayaan rohani, moral, sejarah, dan budaya Indonesia. Yang kedua, merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat, bukan individu atau kelompok golongan tertentu. Yang ketiga, dapat diterima oleh seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya. Yang keempat, bertujuan untuk mengembang kreativitas dan dinamis demi mewujudkan cita-cita tertentu. Yang kelima, isinya tidak operasional, namun instruktif dan instrumental, kecuali setelah diwujudkan dalam konstitusi. Yang keenam, meski tidak operasional, tetap bersifat reformatif dan dapat melakukan perubahan. Dan yang ketujuh, dinamis terhadap perubahan dan dapat dikembangkan
secara kreatif. 8. Mampu menginspirasi masyarakat untuk bersikap dan bertanggung jawab serta nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, mampu memandu masyarakat Indonesia untuk menghadapi globalisasi dan era keterbukaan. Nah, untuk yang bab kedua penutup, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar dan berkenan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas. Realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas mampu memberikan keyakinan akan wujud masyarakat yang dicita-citakan, dan dari dimensi fleksibilitas. Nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konseptual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Nah, di sini saran untuk makalah ini, sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan negara. Nah, Ustaz, sampai sini aja makalah ideologi, pengertian ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sekian, Ustaz. Ya, selanjutnya dipersilakan teman-temannya jika ada yang mau didiskusikan, terutama kaitannya dengan judul. Yang pertama, pengertian ideologi. Jadi sudah dijelaskan, lalu apakah ada yang perlu didiskusikan mengenai pengertian ideologi ini? Di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan pengantar bahwa ideologi ini kaitannya adalah dengan gagasan atau ide. Kalau secara pengertian itu ideologi itu dapat dilihat dari aspek sebagai sebuah gagasan, lalu yang kedua kaitannya dengan cita-cita. Maka dari pengertian itu bagaimana? Nah, lalu yang kedua yang juga bisa didiskusikan adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam artian apakah secara konsep maupun secara aplikasi itu sudah betul-betul terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, atau jangan-jangan belum menjadi ideologi terbuka tapi tertutup. Lalu yang kedua, kalau sudah diyakinkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, mungkin bisa dilihat wujud konkretnya seperti apa, gitu, implementasi konkretnya seperti apa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tapi untuk kelompok 5 ini makalahnya bagus, ya, saya apresiasi, rapi, lalu unsur-unsurnya terpenuhi, mulai dari cover, data isi, ada juga catatan kaki, daftar pustaka, sehingga ya saya dapat katakan bahwa makalahnya cukup baik untuk kelompok 5 ini, dan mudah-mudahan nanti kelompok-kelompok yang lain juga bisa mencontoh untuk membuat makalah yang seperti ini, atau mungkin bisa dibuat lebih baik lagi. Ya, baik, silakan untuk diskusinya. Saya sedikit ya tentang tadi ya disinggung mengenai ideologi Pancasila, bahwa isi dari Pancasila tersebut bahwa yaitu terciptanya kehidupan, jadi Pancasila
diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan di situ juga disebutkan bahwa penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih memberikan kepada kepentingan rakyat. Jadi lebih diperhatikan kepada kepentingan rakyat. Dan kepentingan kepribadian disampingkan tergolongan. Dan ini sesuai dengan Pancasila yang kelima. Tadi disebutkan di dalam makalah. Yang jadi pertanyaannya bahwa ideologi Pancasila ini tadi disebutkan bahwa terciptanya kehidupan sesuai dengan Pancasila. Tapi di era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, apakah ideologi Pancasila ini maksudnya sudah sukses atau tidak dalam menerapkan ideologi Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kan kita sudah tahu kalau kita melihat bahwa banyaknya korupsi atau kebijakan-kebijakan yang menyeleweng dan menyimpang dan hal yang selainnya, apakah dari era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Pancasila ini sudah mengalami kesuksesan atau tidak gitu? Mungkin itu Ustaz. Dan yang kedua, saya tadi menonton tentang bahwa negara Pancasila Indonesia sudah final menurut Presiden Pak Jokowi. Tetapi di komentar oleh Rocky Gerung bahwa tidak ada yang namanya negara Pancasila Indonesia, tapi yang ada negara kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, di situ juga disebutkan bahwa Indonesia sebagai Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi Rocky Gerung juga menyitirnya dengan bahwa tidak ada yang namanya ideologi Pancasila, karena ideologi sebuah pemikiran. Masa di dalam masa negara punya pemikiran tentang ideologi Pancasila? Jadi itu tentang yang saya sampaikan. Ya, silakan. Ada lagi dari yang lain? Atau boleh dijawab oleh pemakalah tadi yang disampaikan? Boleh dijawab sebisanya saja. Nggak tahu Ustaz, belum banyak ilmunya. Nggak apa-apa. Jawab pertanyaannya. Berdasarkan dari yang dibaca di makalah, yang pertama kan ini kaitannya dengan pengertian ideologi. Lalu yang kedua, bagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi. Atau ada pertanyaan lain? Yang lain silakan. Biar diskusi kita berjalan. Ya, baik, sambil bulan ini ada dua aspek yang dijelaskan hari ini oleh pemakalah tentang Pancasila sebagai dasar negara, di mana salah satu yang menjadi dasar bagi sebuah negara tentu saja di dalamnya adalah ideologi. Ya. Dan setiap negara itu pasti memiliki ideologi yang mempengaruhi untuk mereka membentuk sebuah negara dan juga menjalankan aktivitas kenegaraannya. Amerika Serikat misalkan dia punya ideologi negara, Arab Saudi juga memiliki ideologi negara, Mesir juga demikian, Malaysia juga demikian.
Nah, maka untuk Indonesia dengan karakteristik yang ada, jadi Indonesia sebagai negara yang plural, negara yang majemuk dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya ada ribuan suku dan juga ada ribuan bahasa, ribuan adat istiadat dan kebiasaan. Membangun negaranya sesuai dengan ideologi, membangun negaranya dengan ideologi sesuai dengan kondisi yang ada pada negara tersebut. Sehingga Indonesia dibangunlah sebuah negara yang mengakomodir keragaman dan juga perbedaan tersebut. Sehingga dalam sistem negara kita ada dikenal beberapa istilah. Misalkan di dalamnya Bhinneka Tunggal Ika, ada juga mengenal Pancasila yang di dalamnya ada 5 sila. Itu tiada lain, hampir keseluruhannya adalah dalam rangka mengakomodir keberagaman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, salah satu yang menjadi kesepakatan atau konsensus dari masyarakat Indonesia dalam menjaga persatuan, dirumuskanlah sebuah ideologi yang bernama Pancasila. Maka di sini juga saya mau mengingatkan kembali bahwa memang harus dibedakan antara ideologi dengan agama. Pada dasarnya kedua-duanya sama-sama diyakini, ya, pada dasarnya. Karena ideologi juga itu diyakini, agama juga diyakini. Lalu yang kedua, perbedaan antara agama dengan ideologi. Kalau ideologi sumbernya adalah gagasan atau ide, sementara agama itu sumbernya adalah wahyu. Tetapi ini agama dalam perspektif kita. Karena juga tidak bisa dipungkiri ada beberapa agama-agama yang juga lahir dari hasil sebuah pemikiran, lahir dari sebuah perenungan, mungkin meditasi, sehingga muncullah agama-agama tertentu. Yang kitab suci yang digunakan juga itu berdasarkan dari pemikiran. Dan inilah yang disebut dengan agama ardi atau agama bumi. Seperti agama Hindu, agama Buddha, itu bukan agama yang turun dari langit, yang diturunkan wahyu, tetapi ini adalah hasil pemikiran atau ide dari para pemula dari agama tersebut. Tetapi khusus untuk ideologi, ya, memang cakupannya juga agak berbeda. Kalau agama itu kaitannya dengan ibadah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau ideologi ini kaitannya adalah dengan harapan atau cita-cita ke depan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa ideologi ini adalah sebuah visi, adalah sebuah keinginan ke depan, apa yang ingin dicapai dari keyakinan tersebut. Nah, Pancasila itu adalah ideologi. Yang ideologi Pancasila ini, ya, ideologi Pancasila ini pertama dia berdasarkan dari sebuah gagasan, pemikiran para tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia yang diilhami atau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sudah dianut oleh bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan misalkan sudah ada Islam, maka Islam itu mempengaruhi muatan-muatan yang ada di dalam Pancasila. Hindu dan Buddha sudah ada, itu juga mempengaruhi. Lalu juga beberapa kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk di dalam masyarakat kita itu juga dipengaruhi sehingga melahirkanlah apa yang disebut dengan Pancasila. Jadi itulah kurang lebih yang disebut dengan ideologi. Sementara kalau mau lihat secara formal, silakan dilihat makalah yang sudah disampaikan tadi, itu sudah tertulis dengan cukup baik. Ideologi dari sisi bahasa, ideologi dari sisi istilah dan sebagainya. Dan
secara umum dari ideologi tersebut. Salah satunya adalah Pancasila. Nah, ideologi itu ada dua. Ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup ini, ya, tertutup atau terbuka, ini kaitannya adalah dengan interaksi dengan pihak eksternal. Ideologi yang tertutup itu biasanya mereka adalah ideologi yang sudah terbentuk dengan sangat mapan, sehingga ya, disebut saja sebagai tertutup, sehingga dia tidak mengakomodir lagi gitu gagasan-gagasan atau masukan-masukan dari yang lain. Jadi sudah selesai kalau ideologi tertutup itu. Jadi tidak ada aspek fleksibilitas gitu di sana. Jadi yang ada, ideologi sudah ada, maka ideologi itu akan dipegang dengan sangat erat oleh para penganutnya. Ini ideologi tertutup ini biasanya dianut oleh orang-orang kiri, orang-orang sosialis atau orang-orang komunis. Yang tersisa dari kehidupan ideologi tertutup ini itu seperti Korea Utara, yang paling jelas tersisa, karena seperti Cina, dia juga sudah mulai terbuka. Rusia pun berkembang pemahaman ideologi kiri di sana, tapi juga sudah terbuka. Yang paling masih tetap gigih dengan ideologi tertutupnya adalah Korea Utara. Nah, sementara untuk ideologi terbuka, ya, ideologi terbuka ini adalah ideologi yang masih membuka diri terhadap ide-ide, pemahaman-pemahaman atau masukan-masukan dari luar. Tetapi sebagai ideologi dia tetap memiliki sebuah dasar, ya. Dia tetap pada sebuah prinsip, tapi pada hal-hal tertentu dia masih mengakomodir masukan-masukan dari luar. Dan Pancasila itu dapat dikatakan sebagai salah satu ideologi terbuka. Tetapi keterbukaan ideologi Pancasila itu sangat berbeda dengan kaum liberalis, ya, kaum liberalis kapitalis. Karena jika mereka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang dianut hampir keseluruhannya adalah kebebasan. Nah, sementara dalam ideologi Pancasila secara terbuka itu dia menganut kebebasan, tetapi kebebasan yang terbatas. Karena berbeda dengan negara-negara yang ada di Barat, itu misalkan kita menganut ideologi terbuka yang bernama Pancasila, tetapi Pancasila ini adalah ideologi yang tidak muncul serta-merta tanpa dasar. Jadi Pancasila pun adalah rumusan yang itu didasari kepada keyakinan, ya, pada agama-agama religius, ya, didasari juga dengan kultur, ya, dengan kultur masyarakatnya, sehingga kondisi-kondisi seperti ini menjadi sebuah dasar atau pemikiran bagi para pendiri bangsa ini, lalu merumuskan Pancasila dan menjadikannya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka itu juga bukan tanpa kekurangan. Ada kelebihannya, sehingga pemahaman dan juga praktek untuk mengimplementasikan ideologi Pancasila menjadi terbuka. Tetapi ada kelemahan-kelemahan juga yang tidak bisa dipungkiri. Misalkan, inilah yang terjadi ketika dalam hal penafsiran dan penerapan Pancasila itu didasarkan kepada pemahaman dan juga penafsiran masing-masing rezim yang berkuasa. Atas nama Pancasila diambil sebuah kebijakan yang walaupun secara kasat mata kebijakan itu sebenarnya menyengsarakan, gitu. Pada dasarnya juga tidak mengakomodir kepentingan masyarakat atau orang banyak.
kalau saya secara pribadi melihat inilah yang masih menjadi kondisi minus ya, kondisi kurang di negara kita. Yang kalau boleh dibilang konsep Pancasila ini sudah sudah mengakomodir dari berbagai macam kepentingan. Yang bahkan karena ini mengakomodir tersebut, umat Islam itu mengalah dengan menghilangkan 7 kata di dalam sila pertama. Nah, sementara yang betul-betul menjadi persoalan di sini tentu saja adalah memahami dan juga mengimplementasikan Pancasila tersebut. Dalam pandangan saya, dari keseluruhan rezim, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai saat ini, belum betul-betul secara maksimal menerapkan lalu juga mengakomodir kepentingan yang ada di dalam Pancasila. Jadi mengatasnamakan Pancasila tapi unsur liberalisnya itu masih sangat kental. Mengatasnamakan Pancasila tapi unsur monopolinya masih sangat kental. Mengatasnamakan Pancasila tapi unsur sosialisnya juga masih sangat kental. Dan saya yakin bahwa saat ini maupun ke depan memahami dan menerjemahkan Pancasila tetap akan ada celah di sana, tetap akan ada kekurangan di sana, sehingga memang sistem negara kita yang presidensial dan juga di situ ada unsur parlemen yang memang dibutuhkan bagian-bagian tertentu yang berfungsi untuk kontrol terhadap pemerintahan. Nah, sementara dengan kondisi yang ada sekarang itu secara nama dan secara konsep selalu disampaikan bahwa ini sudah final. Nah, maka kalau misalkan sistem negara kita masih seperti ini, ya dapat dikatakan Pancasila itu sudah final. Karena siapa saja yang berupaya untuk merubah nama ataupun konsepnya itu sudah dianggap menyalahi kebertentangan dari dasar-dasar negara. Kecuali misalkan lalu ada kejadian luar biasa yang lalu sistem negara kita berubah menjadi sistem negara yang lain. Contoh misalkan dulu di awal kemerdekaan, karena adanya perjanjian dengan Belanda dalam konferensi Meja Bundar, maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Lalu yang berikutnya sempat dengan di tahun 1950 sudah kembali lagi ke NKRI, tapi undang-undang yang digunakan adalah UUDS 1950. Tapi setelah itu tidak ada lagi kondisi-kondisi seperti itu. Atau kecuali misalkan ada kudeta gitu, ada pengambil alihan kekuasaan secara revolusi, baik itu dari kekuatan manapun, apakah itu dari kekuatan Islam gitu misalkan, atau kekuatan komunis atau kekuatan Kristen gitu misalkan, lalu dia menguasai negara. Lalu ada proses perubahan dasar sistem negara itu mungkin saja gitu. Tapi kalau misalkan masih seperti ini gitu ya, masih berlanjut dengan sistem negara sekarang, maka dapat dikatakan memang sistem Pancasila itu sudah dianggap final. Dan siapa saja yang berupaya untuk Pancasila itu dianggap sebagai bermakna. Lalu apakah Indonesia itu negara NKRI atau negara Pancasila? Pancasila itu kan ideologi, gitu. Ideologi bangsa Indonesia, dia menjadi dasar negara dan juga menjadi filsafat negara, gitu. Jadi menjadi dasar cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola dan juga sebagai rakyat atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Itu Pancasila yang dijadikan dasar, tidak yang lain. Termasuk di dalamnya bukan Islam, gitu ya. Bukan Islam secara dalam tanda kutip,
Dalam artian ketika berbicara tentang ideologi negara atau dasar negara ya Pancasila. Gitu. Kita hanya bisa memastikan bahwa Pancasila tersebut adalah nilai-nilai yang juga terkandung di dalam Islam, sehingga ketika misalkan kita sudah berbicara tentang Pancasila, maka sesungguhnya Islam sudah terakomodir di sana. Nah, karena di Pancasila sebagai ideologi negara, maka ya negara Pancasila, negara disebut sebagai negara Pancasila ya sah-sah saja gitu, karena Indonesia itu mengakomodir Pancasila sebagai dasar ideologi dan juga filsafat negara. Nah, lalu yang kedua, Indonesia sebagai negara NKRI disebut sebagai negara NKRI itu juga sah-sah saja gitu, karena memang bentuk negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia. Tapi NKRI itu ya sesungguhnya adalah sebuah bentuk negara gitu, karena negara itu kan bentuknya ada negara kesatuan Republik, dan negara federal seperti Amerika Serikat dan negara serikat. Indonesia dulu pernah Republik Indonesia Serikat tahun 1950, yang di situ ada negara-negara bagian. Lalu ada juga negara yang berbentuk monarki, bentuk kerajaan atau kesultanan yang dipimpin oleh para raja dan juga para sultan. Ada juga negara yang monarki parlementer, ya. Dia monarki tapi juga sistemnya sistem parlementer. Itu seperti yang terjadi di Inggris, di Malaysia, sehingga kalau di Indonesia itu kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi satu, maka di Malaysia misalkan atau di Inggris itu kepala pemerintahan dan kepala negara berbeda dengan tugas masing-masing. Kepala negara itu adalah simbol dari sebuah negara, dan kepala negara ini biasanya dipegang oleh para pimpinan kerajaan, para raja, para ratu, atau para sultan. Nah, sementara ada juga kepala pemerintahan yang disebut dengan Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini itu akan memegang kendali pemerintahan, menyusun kabinet, mengurus perdagangan, mengurus pendidikan, mengurus keuangan negara, lalu dibantu oleh para menteri. Dan kepala negara yang dia adalah raja, maka raja itu menjadi simbol negara, dan biasanya raja ini tidak melalui proses pemilihan, dia simbol negara, menjadi kepala negara, dan tidak bertugas menjalankan pemerintahan, tetapi diberikan kewenangan khusus. Itu adalah beberapa bentuk negara, sehingga kalau Indonesia disebut sebagai negara NKRI ya sah-sah saja gitu, karena memang bentuknya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya baik, itu yang yang bisa digambarkan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang ini lagi yang mau didiskusikan lagi dari materi hari ini yang disampaikan oleh pemakalah dan juga yang saya jelaskan, silakan. Tadi juga disampaikan ada beberapa dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, di mana ada dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Yang ini terdapat di dalam 5 Pancasila. Pertama, ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, dan 5 keadilan. Itu namanya dimensi idealistis. Lalu ada juga dimensi normatif, nilai-nilai terkandung dalam Pancasila yang perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, bagaimana tertuang di dalam pembukaan
Dasar 1945. Lalu ada dimensi realistis, di mana suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang di masyarakat. Jadi inilah apa namanya ciri khas atau karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dia tidak hanya terdiri dari satu dimensi, tetapi 3 dimensi. Yang pertama tadi di dimensi idealistis, berarti identitas atau substansi dari Pancasila. Lalu yang kedua normatif, yang ini menjadi apa namanya, menjadi turunan nanti sebagai ideologi. Lalu yang kedua realistis, dalam artian bahwa Pancasila ini ya harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang di masyarakat. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, terutama dalam hal pemahaman dan juga penerapannya. Apalagi tadi yang belum selain dimensi? Lalu juga yang dulu yang sempat kita diskusikan, artinya dari sini mungkin sudah bisa dipahami ya, kita sebagai seorang Muslim yang hidup di Indonesia, ya, kita sebagai seorang Muslim yang hidup di Indonesia, maka kita yang beriman dengan dua kalimat syahadat, dengan rukun iman dan rukun Islam yang kita pegang, maka harus bisa betul-betul menempatkan yang mana yang lalu menjadi agama, yang mana menjadi ideologi. Karena sekali lagi antara ideologi dengan agama itu beda. Dan juga bagaimana cara menempatkannya. Nah, dalam konteks ini, ya memang tidak sepatutnya gitu lalu antara Pancasila dengan Islam ini dibenturkan. Karena pada kenyataannya memang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu disarikan dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam. Nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam. Kecuali kalau misalkan memang dalam proses perjalanannya ditemukan ada hal-hal tertentu yang itu bertentangan dengan nilai Islam, sehingga kalau itu terjadi ya bisa saja lalu dibuat sebuah sebuah peninjauan, tetapi selama berapa 70 tahun ya 70 tahun lebih Pancasila sudah digunakan, itu belum pernah ditemukan. Yang ada hanyalah bagaimana pemahaman dan penerapannya. Bagaimana penerapan Pancasila tidak sebagaimana mestinya Pancasila digunakan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi masing-masing rezim yang berkuasa. Silakan jika ada lagi. Halo, masih ada orang? Masih ya? Oke, pekan depan insya Allah kita sudah UTS ya, sudah UTS. Kalau saya lihat materi-materi yang saya sampaikan itu tidak jauh berbeda dari makalah yang dibuat
Maka salah satu bahan untuk mempersiapkan UTS, bacalah makalah yang sudah dibuat oleh kawan-kawan yang sudah buat. Atau kalau mau baca buku, sudah terima belum gambar sampul pendidikan Pancasila yang saya kirim? Kalau Sudah Ustaz, sudah. Kalau mau baca buku, silakan dicari bukunya. Saya belinya di Tokopedia, silakan coba, dan itu harganya mahal sampai 50.000, bahkan mungkin nggak sampai 20.000 itu. Paling ditambah ongkir ya sekitar 20-25 lah. Nah itu juga bisa minggu depan UTS-nya Ustaz. Ya. UTS-nya minggu depan. Ya, minggu depan. Ini edarannya diberikan hari ini. Ini suratnya sedang ada surat. Ya. Jadi insya Allah mulai hari Senin kalian sudah UTS. Dan UTS-nya sesuai jadwal mata kuliah saja gitu. Ustaz, penerbit bukunya itu siapa, Ustaz? Penerbitnya Paradigma Yogyakarta. Oh, Paradigma. Bukan yang Kalian itu, Ustaz ya? Iya, Kailan, betul. Kailan. Buku tua ini sebenarnya, ini buku lama tapi masih, walaupun ini ada edisi revisi 2016. Tapi apa yang saya sampaikan itu ya sumbernya dari sini gitu, karena memang materinya itu memang materi sesuai dengan kurikulum dari kementerian. Tapi kalau mau menggunakan buku yang lain silahkan. Untuk mencocokkan, lihat saja struktur ya, lihat saja struktur materi yang ada di slide yang kemarin saya kirim. Oke, kalau tidak ada ditanyakan lagi saya cukupkan. Tidak ada ya? Ya baik, sekali lagi jika tidak ada saya cukupkan mengingatkan kembali bahwa untuk perkuliahan kita ya yang utama itu adalah pembuatan makalah. Tolong buat makalah sebaik-baiknya. Dan saya apresiasi untuk kelompok yang sekarang. Lalu yang kedua juga setiap ada interaksi di dalam perkuliahan itu juga akan saya hitung sebagai sebuah poin nilai. Tetapi yang utama adalah pembuatan makalah, lalu juga hasil dari UTS dan UAS ya, hasil dari UTS dan UAS. Maka juga nanti ketika UTS UAS, tolong juga bisa sebaik-baiknya. Dan sekali lagi kalau untuk materi, saya lihat dari makalah yang dibuat, ya sebagian besarnya itu sudah terakomodir dari makalah yang dibuat oleh yang bertugas, kelompok yang bertugas untuk presentasi dan membuat makalah, sehingga baca itu pun itu bisa insya Allah bisa menjawab, karena saya juga nanti akan buat soalnya kurang lebih dari makalah dan juga dari buku yang saya pegangin ini. Nah, ini yang jadi buku buku referensi kita. Kalau misalkan pembuatan makalahnya sudah bagus, UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, kehadirannya bagus, insya Allah juga bisa mendapatkan hasil yang bagus. Dan ini juga berlaku untuk mata kuliah yang lain. Ya, saya cukupkan dengan membaca Alhamdulillah. Ya. Ustadz, Ya. Ana mau tanya, untuk UTS-nya ini kita buka buku atau tutup buku? Ya, nanti ya disampaikan. Jadi memang ini masih
masih juga coba mau ditinjau dulu gitu ya. Lalu apakah misalkan tidak buka buku, misalkan dimintanya close book gitu ya, apakah lalu memang bisa terpantau betul, memang betul-betul open book gitu. Hanya saja begini, kalau misalkan tidak ada ketentuan antara buka atau tutup buku, ya berarti bebas aja gitu, mau buka silakan, mau nggak silakan. Cuma memang yang paling bagus itu yang memang namanya ilmu itu ya dikuasai gitu. Karena juga kan nanti lebih banyak bentuknya itu penjelasan. Nanti tunggu informasi ini aja ya. Baik Ustadz, syukron. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.